kuasa-Mu ada di dalam hati kami. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Roh-Mu menguasai kami. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu. Mengurapi hamba, mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca Yesaya pasal 48 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. 2, 3. Dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yakub, dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu terjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema masa depan di dalam Tuhan. Ya, sesuai dengan perikopnya Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Di sini Tuhan mau menyampaikan kepada umat Israel. Saudara, ya, sebelum Tuhan memberikan masa depan, dalam bacaan kita ya dalam Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, ternyata Israel terlebih dahulu mengalami proses yang sakit. Ternyata Israel terlebih dahulu mengalami proses yang menyakitkan. Ini saya mau katakan tabur tuai. Mengapa? Kalau saudara baca tadi ya, ada banyak hal dan saya akan bahas bersama dengan saudara, saya akan sampaikan. Jadi Israel terlebih dahulu alami proses yang sakit, yang menyakitkan di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan yang dulu-dulu itu kita nggak akan menerima akibatnya.
Bedanya kalau kita dengan Tuhan, di dalam Tuhan kita bertobat sungguh-sungguh, kita minta ampun sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan menolong kita. Tuhan mengcover kita. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka kebinasaan yang akan diterima. Ya, kebinasaan yang akan diterima. Saudara, Israel terlebih dahulu alami proses yang sakit. Apa proses yang Tuhan izinkan datang dalam Israel? Yang pertama saudara, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10 dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yang pertama dari bacaan kita, Israel dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan. Tapi dimurnikannya ini bukan seperti orang yang takut akan Tuhan. Misalnya Ayub. Ayub kan takut akan Tuhan. Untuk menguji kesetiaan Ayub, Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah yang luar biasa yang datang dalam hidupnya. Untuk membuktikan apakah Ayub sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Apakah Ayub benar-benar mencintai Tuhan atau tidak. Ya, tetapi Israel di sini lain saudara, dimurnikan oleh Tuhan akibat ulah mereka sendiri, akibat sifat mereka sendiri, akibat kesalahan mereka sendiri. Sehingga Tuhan katakan mereka dimurnikan dalam dapur kesengsaraan. Ini ngeri saudara ya, dimurnikan dalam dapur kesengsaraan. Sangat berbeda dengan Sadrak, Mezak dan Abednego. Mereka pada saat itu mereka karena mempertaruhkan iman mereka kepada raja, di depan raja. Mereka mau ya membuktikan kepada raja bahwa mereka sangat mencintai Allah mereka. Mereka sangat menghargai Allah mereka. Sehingga ketika mereka disuruh untuk menyembah patung, mereka nggak mau. Dan pada akhirnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Untuk memurnikan iman mereka. Ini berbeda, sangat berbeda dengan Israel. Ya, sangat-sangat berbeda. Jadi sekali lagi Israel dimurnikan Tuhan dalam kesengsaraan. Ya, yang kedua Israel diuji. Ya, dimurnikan dalam kesengsaraan. Yang kedua Israel diuji. Kita sudah baca tadi ya, firman Tuhan katakan bahwa ternyata Israel ini diuji oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan penderitaan-penderitaan. Apakah mereka masih mau mengandalkan Allah-Allah asing yang mereka sembah, yang mereka pilih untuk menggantikan Allah yang sungguh-sungguh, ataukah tidak? Apakah mereka tetap mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ataukah mereka mengandalkan Tuhan? Nah ini saudara, dua hal Israel terlebih dahulu diproses oleh Tuhan. Ya. Mengapa Israel alami proses yang sakit? Mengapa Israel mengalami proses yang begitu menyakitkan? Tadi saya sudah katakan di awal, Israel mengalami semuanya karena kesalahan mereka sendiri. Dan kesalahan Israel ini sangat berkaitan erat dengan persoalan karakter mereka. Persoalan karakter mereka. Karakter Israel itu kayak gimana? Kita lihat Yesaya 48 ayat 4. Yesaya 48 ayat 4. Perhatikan saudara ya. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Ini karakter Israel. Jadi Israel ini firman Tuhan katakan terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Bangsa yang congkak. Apa sih itu tegar tengkuk Bapak Ibu Saudara? Apa tegar tengkuk? Ya sama aja saudara, tegar tengkuk kan keras kepala. Tegar tengkuk ini tidak mau menurut hal-hal yang baik. Maunya jalan sendiri, maunya ikut pikiran dia sendiri. Ini tegar tengkuk, ini Israel saudara. Dengan kata lain Israel ini tidak taat, tidak setia, tidak patuh. Bayangkan ya, Tuhan sudah memimpin mereka melewati laut, ya laut berau yang luar biasa. Tuhan menyediakan mereka makanan di padang gurun.
Tuhan berikan air minum. Kurang apa lagi? Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja mereka keras kepala, tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah menjamin hidupnya. Saudara, ini ibarat anak-anak Tuhan yang gak tahu diri. Mohon maaf saudara ya, saya harus sampaikan ini. Ini ibarat anak-anak Tuhan yang gak tahu diri sama Tuhan. Tuhan sudah jamin hidupnya, Tuhan sudah pelihara hidupnya. Tetapi tetap saja mengabaikan Tuhan. Mengandalkan kekuatan lain terus. Tuhan gak mau seperti ini saudara. Jangan sampai kita masuk dalam kategori keras kepala, tegar tengkuk. Saya percaya saudara tidak di tempat ini, tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita. Ini peringatan buat saya pribadi. Ini peringatan buat kita semua. Ya persoalan karakter. Tegar tengkuk, congkak. Apa sih itu congkak? Menurut KBBI dikatakan bahwa congkak itu merasa bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Ini congkak, merasa diri sangat mulia, pandai, sombong, pongah, angkuh. Nah ini semua yang dimiliki Israel. Ya jadi jangan heran saudara ya, sampai hari ini memang seperti itu. Nah ini Israel congkak, merasa diri paling tinggi, paling hebat dari yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara lihat ya sejarah Alkitab mencatat ya mereka pada akhirnya mengalami yang namanya pembuangan. Dibuang. Saudara, sehebat apapun kita, kalau kita sombong di hadapan Tuhan, jangan harap kita mendapat tempat di hati Tuhan. Amin saudara. Amin. Lucifer terbuang dari hadirat Tuhan. Malaikat puji-pujian, pemimpin paduan suara, pemimpin puji-pujian. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena keinginannya menjadi seperti Allah. Kok dia melihat, wah luar biasa ya Allah ya. Dipuji, disembah oleh ribuan malaikat. Ya, loh kok dia enggak ya? Ternyata keinginan untuk mencuri kemuliaan Tuhan itu udah ada di tempat kudus juga ya, di sorga ya. Akhirnya Tuhan gak mau sorga tercemar, dibuanglah, dicampakkan. Congkak, nah ini Israel Bapak Ibu Saudara. Sangat sombong. Bapak Ibu Saudara, orang yang sombong cepat atau lambat pasti jatuh. Pasti jatuh, gak mungkin gak jatuh. Makanya saudara mari kita ingatkan diri kita sendiri, saya secara pribadi, saudara, mari selalu minta kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Amin saudara. Supaya kita tetap diprotek oleh Tuhan. Ya, sombong ini bukan, kadang-kadang orang bilang karena dia banyak uang dia sombong. Enggak saudara, sombong ini tidak mengenal orang dia kaya atau miskin, dia punya pangkat atau tidak. Enggak, ini bisa nyentuh semua orang. Benar saudara? Ya. Sombong karena punya suara yang bagus, yang hebat. Sombong bisa memimpin puji-pujian dengan luar biasa. Sombong karena bisa bermain musik luar biasa. Sombong karena punya kekayaan yang luar biasa. Sombong karena pikirannya katanya smart. Sombong karena katanya dia punya hikmat yang luar biasa. Sombong ini banyak versinya saudara. Nah kita ini firman Tuhan bawa supaya kita berhati-hati. Kita belajar untuk tidak seperti Israel. Sehingga Israel ini mengalami proses yang sakit. Karena persoalan karakter. Tegar tengkuk, keras kepala, congkak. Selain itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Israel mengalami proses yang sakit? Kita lihat Yesaya 48 ayat 1. Yesaya 48 ayat 1. Perhatikan ya. Dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Yang kedua, Israel alami proses yang sakit selain tegar tengkuk. Yang kedua, karena mereka tidak tulus kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan tapi pujian yang palsu.
Wow, Tuhan hebat ya. Padahal di dalam dirinya tidak mengakui Tuhan hebat. Ini namanya pujian yang palsu. Pujian yang tidak sungguh-sungguh. Pujian yang tidak tulus hati, saudara. Dengan kata lain, Israel munafik di hadapan Tuhan. Dipikir Tuhan gak tahu, saudara. Tuhan kita ini Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Ya. Selain pujian yang palsu, selain tidak tulus kepada Allah, di dalam Yesaya 48 ayat yang kedua tadi saya sudah singgung juga, Israel mengalami ya proses yang luar biasa karena mereka sombong. Tadi saya sudah sampaikan, saudara coba kita lihat ayat yang kedua. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Menyebutkan dirinya menurut kota kudus. Ya, kota kudus. Mereka merasa diri high. Mereka merasa diri yang paling baik. Mereka merasa diri yang terbaik. Tetapi Tuhan tidak suka. Tuhan bawa Israel masuk ke dalam proses yang menyakitkan untuk dimurnikan. Israel juga mengalami hal itu selain tegar tengkuk, congkak, sombong, tidak tulus. Juga Israel ternyata punya kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Apa itu? Kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini saya bawa saudara ke pengertiannya dalam Yesaya 48 ini ya. Ayat yang keempat supaya menjadi pelajaran buat kita. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Dengan kata lain dalam ayat yang keempat ini. Ayat yang kelima saudara, ayat yang kelima. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu terjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Yang Tuhan luar biasa marah ke Israel. Mereka menyembah berhala. Akhirnya Tuhan izinkan. Bertolak belakang dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau menyembah berhala. Tetapi orang-orang Israel secara umum mereka mau menyembah berhala. Mereka memelihara berhala. Mereka menjadikan berhala sebagai tuan mereka. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah ulang-ulang katakan kepada kita di tempat ini. Mungkin kita tidak menyembah berhala berupa patung. Tetapi mungkin saja ada hal-hal lain yang kita tempatkan di atas Tuhan. Itu secara tidak langsung. Dia adalah berhala di dalam hidup kita. Yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan gak mau ada berhala-berhala lain di dalam diri kita. Tuhan gak mau ada berhala. Tuhan hanya mau kita fokus kepada Dia. Israel enggak saudara. Mereka membuat patung pahatan. Mereka membuat patung tuangan. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Bayangin. Mereka melakukan semuanya. Mereka mengkhianati Tuhan. Bagi mereka berhala-berhala mereka akan membantu mereka. Tetapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Gak seperti itu. Gak seperti itu. Tuhan tidak mau ada berhala-berhala lain di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, segala sesuatu yang kita sayangi melebihi Tuhan. Ingat itu adalah berhala. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua. Segala sesuatu yang kita sayangi dan kita tempatkan luar biasa di hati kita itu adalah berhala. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta saudara adalah kelebihan-kelebihan saudara,
secara pikiran, saudara pintar dan lain sebagainya. Saudara mengandalkan kekuatan pikiran saudara lebih daripada kekuatan kuasa Tuhan. Itu adalah berhala. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, apa yang kita anggap, harta apa yang kita anggap di dalam diri kita, yang bertata di hati kita itu adalah berhala. Kalau kita menganggap harta kita yang paling berharga adalah Tuhan, ya, berarti Tuhanlah yang memimpin seluruh kehidupan kita. Bangsa Israel mengalami proses yang sangat menyakitkan. Mereka menjadi penyembah berhala. Bahkan di dalam Yesaya 48 ayat 8 bagian C, ya, dikatakan bahwa ternyata mereka menjadi pengkhianat. Yesaya 48 ayat 8 bagian C. Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Bayangin saudara. Sejak dari kandungan dikatakan bahwa Israel ini pemberontak. Pengkhianat. Mengkhianati Tuhan. Saudara, 5 hal ini menjadi penyebab mereka mengalami proses yang sangat menyakitkan. Akibat kesalahan mereka sendiri. Saudara, kalau saya dan saudara Tuhan izinkan mengalami ujian, kalau itu untuk meningkatkan kualitas iman kita, supaya kita semakin sayang kepada Tuhan, gak apa-apa saudara. Masalahnya kalau ujian itu terjadi karena kesalahan kita, ini namanya apa ya saudara ya? Kebodohan kita sendiri. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 20. Perhatikan ayat ini saudara. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, ini pertanyaan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jadi kalau Tuhan izinkan saya dan saudara yang mengalami satu hal yang tidak baik, tapi karena memang kita hidup benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia. Tidak semua orang mengalaminya. Tapi kalau kita mengalami penderitaan, ya karena dosa, apakah itu bisa disebut pujian? Ini firman Tuhan katakan. Ih kasihan ya dia menderita ya. Kasihan ya dia mengalami hal ini. Kasihannya bagaimana? Kasihan karena kesalahan sendiri atau bukan? Kalau karena kesalahan sendiri saudara, datang kepada Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah kita nggak mau seperti 1 Petrus 2 ayat 20 ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Jadi saudara, tidak mungkin orang menderita kalau Tuhan tidak menghendakinya. Maksudnya kalau Tuhan tidak mengizinkannya, ya. Gak mungkin. Dia sudah berbuat baik, dia sudah luar biasa, dia benar-benar takut Tuhan. Dia gak mungkin mengalami penderitaan kalau Tuhan tidak mengizinkan. Ada contoh Ayub, ya kan? Ayub itu mengalami penderitaan, padahal firman Tuhan katakan dia adalah yang saleh, luar biasa. Tapi Tuhan izinkan. Firman Tuhan katakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara berbuat jahat ini banyak saudara. Jangan saudara berpikir berbuat jahat itu, oh kalau dia udah mohon maaf nih ya berzina itu berbuat jahat. Oh dia mencuri itu berbuat jahat. Ya. Saudara, ini loh saudara, gosip ini itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Pembunuhan karakter itu. Iya kan? Memfitnah orang itu pembunuhan karakter yang tidak sesuai. Bayangkan. Saudara, makanya saya selalu katakan hati-hati dalam bermedia sosial. Tidak semua yang ditampilkan di media sosial itu benar. Lebih banyak topengnya. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara upload foto di media sosial, ya saudara upload yang burik atau yang burik atau yang bagus? Ayo, saya tanya. Saya tanya saudara, yang bagus kan?
Yang bagus jelas. Nggak mungkin saudara, pasti diedit dulu. Ya, video aja kita edit baik-baik. Apalagi foto. Jadi nggak semua. Jadi kalau namanya juga dunia maya. Namanya juga dunia maya, bukan maya. Namanya juga dunia maya. Maya, dunia maya. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan sampai firman Tuhan katakan akibat jari kita menerima hal yang gak baik. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Iya saudara. Kalau dulu omongan. Misalnya saya memfitnah si A. Saya kata-katain si A misalnya. Kan gak ada bukti ketika mau diperkarakan. Sekarang jejak digital coy. Iya enggak saudara? Jejak digital mau menipu kayak gimana? Ini ada buktinya, tinggal screenshot. Iya kan? Nah ini loh screenshotnya hasilnya. Gak bisa bohong. Hati-hati saudara. Ini firman Tuhan katakan. 1 Petrus 4 ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau atau lain-lainnya. Sekali lagi ya. Atau berbohong atau tidak jujur. Nah, hati-hati. Tidak jujur kepada suami, tidak jujur kepada istri, tidak jujur kepada anak, tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur kepada guru, tidak jujur kepada relasi. Firman Tuhan katakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita karena hal-hal tersebut. Ya, suami istri kalau tidak jujur, kalau tidak terbuka, bahaya saudara. Hati-hati, bahaya. Jangan buka peluang. Apa saja. Jangan buka peluang. Ya saya mau kasih tahu kepada saudara, harus terbuka. Terbuka. Dalam keuangan itu harus terbuka. Suami istri harus terbuka. Jangan pernah tertutup. Jangan pernah disembunyikan. Terbuka. Itu saudara, kalau terbuka pasti adem. Iya kan? Amin. Ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Amin anak-anak. Ya kita lihat yang berikutnya. Tuhan ingin Israel tidak mengalami kehancuran. Makanya firman Tuhan di sini katakan Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya pelajari Yesaya 48 ini. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Bayangkan Israel dikatakan dia bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang congkak, bangsa yang sombong. Tapi apa? Tuhan ini sudah dihianati masih juga merencanakan masa depan. Apalagi kalau kita takut Tuhan. Sedangkan Israel yang sudah berusaha mengacaukan hubungannya dengan Tuhan. Firman Tuhan masih saja menciptakan masa depan yang baru. Tuhan ingin Israel ada masa depan yang baru. Supaya apa? Supaya Israel melupakan semua penderitaan yang sudah dialaminya akibat kesalahannya sendiri. Saudara lihat dalam ayat yang ke-6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkannya kepadamu hal-hal yang baru dan sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Ini saudara luar biasanya Tuhan kita. Dia udah pikirkan. Kasihan umatku ini, dia udah menderita. Kak, aku harus mengangkat mereka. Aku harus membawa mereka. Jadi Tuhan memberitahukan kepada Israel bahwa ternyata ada hal yang luar biasa. Apa itu? Kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya.
Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin Israel ada masa depan yang baru dengan melupakan semua penderitaan yang dialami akibat kesalahan sendiri. Yaitu Tuhan mau ada hal yang baru tercipta di dalam kehidupan Israel. Apa itu yang Tuhan mau? Tuhan mau karakter Israel diperbaharui. Tuhan mau karakter Israel berubah. Tuhan mau Israel memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ayo kita datang minta ampun kepada Tuhan. Mari kita datang berlutut di hadapan Tuhan supaya kita diberikan hati yang baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beri hati yang baru. Tuhan memberikan hal yang baru, karakter yang baru. Minta kepada Tuhan agar Tuhan mengontrol hidup kita. Kita lihat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan saudara, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau Israel mengalami perubahan. Hati yang baru. Nah ini saudara ya, ini kerinduan Tuhan. Masa depan yang Tuhan mau buat Israel adalah masa depan dengan hati yang baru. Saudara, kita gak mungkin masuk dalam masa depan yang terbaik di dalam Tuhan kalau kita masih membawa hati-hati yang lama di hadapan Tuhan. Jangan sampai masih ada hati yang lama yang melukai hati Tuhan yang mau kita bawa. Gak mungkin saudara, kirbat yang lama diisi anggur yang baru. Gak mungkin saudara. Ya mungkin. Anggur yang baru itu harus diisi, harus memakai kantong atau kirbat yang baru juga. Karakter yang baru yang Tuhan mau berarti adalah karakter yang diserahkan penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau saya dan saudara mau melihat Tuhan berkarya, masa depan terbaik yang Tuhan siapkan, mari miliki hati yang baru di hadapan Tuhan. Hati yang rela di hadapan Tuhan. Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah ada menyimpan sakit hati, kepahitan. Jangan pernah menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Jangan pernah ada ketidakjujuran di dalam diri kita. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi Tuhan juga minta hati kita adalah hati yang baru. Amin saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 kita perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saya dan saudara mengaku ada di dalam Kristus, kalau saya dan saudara mengaku bahwa kita ini ada di dalam Yesus, harusnya saudara, kita ini ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tidak ada lagi hal-hal yang lama yang menyakiti hati Tuhan. Harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas unggul di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Karena apa? Tuhan mau memberikan masa depan terbaik buat saya dan saudara. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini loh Tuhan kita saudara. Ini loh Tuhan kita. Luar biasa kan saudara? Mau cari Tuhan yang bagaimana lagi saudara?
Ya? Mau cari Tuhan yang seperti apa lagi? Kurang baik apa? Israel sudah mohon maaf, sudah kurang ajar dengan Tuhan. Tegar tengkuk, congkak. Tapi Tuhan masih pikirkan masa depan terbaik buat Israel. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga begitu dengan Tuhan. Kadang-kadang kita menyakiti hati Tuhan. Bahkan mungkin kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan gak pernah nuntut. Tuhan hanya mau, ayo kembali dan kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan ingin ada masa depan yang baru buat Israel. Untuk itulah Tuhan mau mereka memperoleh mereka menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mau memberikan segala sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Saudara lihat di dalam ayat 7b, firman Tuhan katakan begini. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya. Tuhan mau menyediakan, memberikan yang belum pernah diketahui oleh Israel. Yang belum pernah diterima oleh Israel. Apa yang tidak pernah didengar, itu yang Tuhan siapkan. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga. Saya lupa lagi syairnya. Ya. Coba kita lihat di dalam ini, dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, ayat-ayat terakhir ya. Tapi bukan terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jauh sebelum kita merencanakan semuanya, Tuhan sudah siapkan untuk saya dan saudara. Jangan hianati kepercayaan Tuhan. Jangan mengambil sikap seperti Israel. Begitu baik Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sudah siapkan semuanya. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sudah siapkan semuanya. Karena Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Mengapa Tuhan melakukan semuanya ini, saudara? Mengapa Tuhan mau Israel mendapatkan masa depan terbaik? Mengapa Tuhan mau kita memperoleh masa depan yang terbaik? Saudara perhatikan dalam Yesaya 48 ayat 9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Karena apa saudara? Karena namanya sendiri. Tuhan menjaga wibawanya. Tuhan menjaga wibawanya. Kenapa saudara? Kalau sampai Tuhan menghukum Israel sampai habis dan tidak tersisa sampai hari ini, pasti Tuhan yang dihujat. Ya kan saudara? Katanya umat pilihan Allah, ya enggak saudara? Katanya umat pilihan Allah kok habis, kok dibunuh. Mendingan gak usah percaya Allah itu, mendingan percaya dewa-dewa. Kan seperti itu saudara. Tuhan menjaga wibawanya. Mengapa banyak anak-anak Tuhan ketika melakukan kesalahan tidak langsung mengalami hal yang mengerikan dalam hidupnya? Karena Tuhan masih menaruh belas kasihan. Amin saudara. Saudara mungkin ya saudara ya. Kalau saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan ada di zaman Taurat. Ya, ada di zaman Taurat. Kalau saya melakukan kesalahan sedikit saja, mungkin udah mati saudara. Saat melayani di mimbar ini saudara. Karena apa? Karena betapa kudusnya. Tapi itulah Tuhan, kita berada di zaman anugerah. Sehingga setiap kesalahan kita bukan ditoleransi sama Tuhan, bukan ditoleransi saudara, bukan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Supaya kita berubah, supaya kita menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tuhan gak mau namanya dipermalukan, Tuhan gak mau dia kehilangan wibawa. Sehingga Tuhan menahan amarahnya.
Karena apa? Karena kasih-Nya. Coba saudara lihat dalam ayat 9b. Oleh karena namaku aku menahan amarahku dan oleh karena kemasyhuranku aku mengasihani engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau karena kasih. Lagi-lagi karena kasih. Lagi-lagi karena kasih, bukan karena yang lain. Dan Tuhan melakukan karena namanya sendiri. Selain itu juga Tuhan karena melakukannya karena dirinya sendiri. Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Kalau saudara lihat dalam ayat 11b, ayat yang ke-11b. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Ayat yang ke-11c, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan gak mau Israel berpindah hati. Tuhan mau hanya dialah Allah Israel satu-satunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah melakukan hal yang sama seperti Israel. Tuhan peringatkan kita, kita abaikan suara Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang sudah menyakiti hati sesama kita. Tapi Tuhan mau hari ini kita kembali kepada Dia. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang baik. Tuhan sudah menyediakan masa depan terbaik buat kita semua. Amin saudara. Ayo jadi pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Mari katakan bersama-sama. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan? Amin. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semata. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar dari Israel. Dalam kehidupan mereka yang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih menaruh belas kasihan kepada Israel. Tuhan tidak ingin mereka menderita. Untuk itulah Tuhan menyediakan masa depan terbaik. Mungkin hari-hari ini kita juga pernah melakukan yang sama. Kita pernah menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami serahkan roh kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, yang kurang sehat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Tuhan memberkati dalam keluarga, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dalam rumah tangga. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati bangsa negara kami, memberkati kota kami, memberkati gereja ini Tuhan, memberkati kami semua. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan Tuhan yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.